Baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini Wisa akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Kalau fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak, kalau fluida dinamisnya adalah fluida yang mengalir. Nah, ada sifat-sifat dari fluida dinamis. Yang pertama adalah fluida ini bersifat tidak termampatkan. Apa artinya tidak termampatkan? Tidak termampatkan itu artinya massa jenis dari fluida ini tidak ditentukan oleh adanya tekanan. Jadi seperti apapun tekan, volumenya misalnya lebih besar atau lebih kecil, fluidanya massa jenisnya tidak akan berubah. Yang kedua, alirannya bersifat laminer. Nah, dalam hal ini ada dua macam jenis aliran, yaitu laminer dan turbulen. Apa bedanya laminer dan turbulen? Bisa jelaskan seperti ini. Di sini ada obat nyamuk. Ya. Kalian perhatikan dari api ini ke atas, baranya ke atas, ini lurus. Kemudian semakin ke atas dia akan semakin ada kayak gelombangnya gitu naik. Nah, yang ini, yang lurus ini namanya adalah aliran laminer. Nah, yang ini ya, yang ada gelombangnya ini adalah namanya aliran turbulen. Kalau kurang jelas nanti kalian bisa coba ya sendiri di rumah. Nah, kemudian kita juga bisa praktek. Nah, dengan isi saja botol, ya, botol, kemudian botol ini kalian kocok, ya, dikocok lurus naik turun, dikocok lurus naik turun gini, kemudian dibalik dan dibuka. Nah, ketika dibuka ini kalian tekan stopwatch. Nah, ya, aliran yang turun ini adalah aliran laminer. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ngocoknya seperti ini, nah, kocok seperti ini, nah, yang kuat ya. Kemudian kita balik dan kita buka lagi, tekan lagi stopwatchnya. Ini adalah aliran turbulen. Kalian sudah paham ya apa beda aliran laminer dan aliran turbulen. Nanti kalian amati waktu ya, waktunya. Nah, kemudian berarti kecepatannya dengan laminer dan turbulen seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifatnya adalah tidak kental. Ya, pada fluida yang ideal, ya, fluida yang ideal ini tidak kental sifatnya. Sifatnya tidak kental, jadi seperti madu itu tidak ya, bukan fluida ideal. Kemudian yang terakhir adalah tunak. Tunak artinya dalam setiap titik kecepatannya itu selalu sama, ya, dalam setiap titik kecepatannya selalu sama. Jadi tadi ada 4 ya sifat fluida ideal. Yang pertama adalah tidak termampatkan, yang kedua adalah alirannya laminer, yang ketiga adalah tidak kental, yang keempat adalah tunak atau kecepatannya selalu sama di setiap titik. Baik anak-anak, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melihat ya, di aliran sungai. Aliran sungai itu kita perhatikan di bagian yang dalam ya atau yang tengah, dan yang di pinggir itu alirannya beda nak ya. Yang bagian tengah itu cenderung alirannya tenang, yang di bagian pinggir cenderung alirannya deras. Nah, mengapa seperti ini? Mengapa kok bisa seperti ini ya? Nah, kemudian pusaran air itu ya, pusaran air itu mengapa bisa menghanyutkan seluruh benda yang ada di sekitarnya? Kemudian ada lagi yang ketiga. Ketika kita menyiram air, kita menyiram air dengan menggunakan selang. Ketika selang itu kita biarkan begini, seperti apa?
Kalau kita tekan sebagian seperti apa? Nah, sepertinya kalau kita tekan sebagian, nanti pancaran airnya akan semakin semakin jauh ya. Mengapa bisa demikian? Kita akan belajar ya. Tentang hal ini nanti kita akan belajar tentang debit dan hukum kontinuitas. Apa itu debit? Yang pertama adalah kita belajar tentang debit. Debit kita simpulkan dengan Q. Debit adalah volume pada fluida tiap satuan waktu. Jadi kita tulis volume pada satu fluida tiap satuan waktu. Nah, kalau kita mempunyai persamaan rho sama dengan M per V, ya, rho sama dengan M per V, atau dalam suatu pipa ya, pipa ini berbentuk silinder, bahwa volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Nah, kalau airnya mengalir dari sini ke sana, berarti tingginya pipa ini adalah kita beri nama S, boleh ya. Jadi volume sama dengan A dikalikan S. Kita tulis di sini bahwa Q sama dengan A dikalikan S dibagi T. Kita tahu bahwa S per T di sini pada gerak GLB ya adalah V. V sama dengan S per T. Dengan V di sini adalah kecepatan. V di sini adalah V volume. Beda ya nak ya. Nah, jadi kita tulis bahwa Q sama dengan A dikalikan V. Ada dua persamaan di sini. Bahwa Q sama dengan volume dibagi waktu. Yang kedua adalah Q sama dengan luas penampang dikalikan kelajuan atau kecepatan. Oke, jadi beda ya. Di sini adalah V volume, di sini V kecepatan. Nah, ini adalah persamaan debit. Tentu saja dua persamaan ini bisa kita tulis bahwa V per T itu bisa sama dengan A dikalikan V. Ya, bisa begini ya, bahwa Q adalah debit, persamaannya satuannya adalah meter kubik per sekon. Kemudian V ini adalah volume meter kubik. Kemudian T adalah waktu dalam sekon. Kemudian A adalah luas penampang meter persegi, dan V adalah kecepatan meter per sekon. Ya. Nah, yang kedua adalah hukum kontinuitas. Ya. Yang B adalah hukum kontinuitas. Kalau kita gambarkan, nah ya, kita gambarkan suatu pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda. Nah, ada dua luas penampang pipa di sini, nak ya. Ini adalah kita beri nama, ini adalah A1. Di sini adalah A2. Nah, fluida mengalir dari A1 kemudian dilanjutkan ke A2. Ini namanya V1. Ini namanya V2. Nah, hukum kontinuitas ini berbunyi bahwa debit yang mengalir dalam suatu lubang ke lubang berikutnya atau penampang yang pertama ke penampang yang berikutnya, debitnya selalu sama. Jadi kita tulis bahwa Q1 sama dengan Q2. Nah, ya. Padahal Q debit adalah luas penampang dikalikan kecepatan. Maka kita tulis bahwa A1 kali V1 itu sama dengan A2 dikalikan V2. Nah, ini. Kalau ingin kita buat perbandingan, ya, bisa tulis di sini ya, bahwa V1
per V2 itu sama dengan mana ya? A2 dibagi A1. Oh, ternyata bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Kecepatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau penampangnya selang tadi ya, tadi bentuknya penampangnya adalah lingkaran, maka A-nya bisa ditulis PR kuadrat. Maka bisa ditulis di sini bahwa V1 per V2 sama dengan Pi R2 kuadrat per Pi dikalikan R1 kuadrat. Ini kita coret, maka V1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Demikian juga dengan diameternya, bahwa V1 per V2 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan. Jadi kalau dibuat perbandingan dengan luas itu nanti kita pakai yang ini, dengan jari-jari dan diameter kita bisa pakai yang ini. Ingat, ada kuadratnya. Anak-anak, ini adalah debit dan hukum kontinuitas. Kemudian kita jawab dari permasalahan yang awal tadi ya. Mengapa kalau di sungai itu di bagian tengah dan di bagian pinggir memiliki aliran yang berbeda? Di bagian tengah alirannya lebih tenang, di bagian pinggir alirannya lebih deras. Mengapa? Karena di bagian tengah ini sungai itu dalam. Nah, karena dalam maka memiliki luas penampang yang lebih besar dibandingkan yang bagian pinggir. Nah, karena luas penampangnya lebih besar, sesuai dengan hukum kontinuitas bahwa luas penampang berbanding terbalik dengan kelajuan, maka kalau luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil. Hal ini juga bisa dipakai untuk menjawab ketika kita menyiram air menggunakan selang tadi, bahwa ketika selangnya kita biarkan saja terbuka, laju aliran airnya lambat. Kemudian kita tekan sedikit sehingga luas penampangnya lebih kecil, laju aliran airnya semakin deras. Ya, jelas ya, bahwa luas penampang berbanding terbalik dengan lajuan atau kecepatan. Lalu mengapa Bu, kalau pusaran air tadi kok bisa menghanyutkan benda-benda yang ada di sekitarnya? Ingat anak-anak, kalau kita perhatikan pusaran air itu adalah merupakan aliran turbulen. Turbulen ini sangat kuat, nah. Dia mampu menyerap energi yang sangat besar. Sehingga kita tidak heran kalau dengan energi yang sangat besar dia mampu menghanyutkan semua benda yang ada di sekitarnya. Oke, sudah paham? Oke, jadi video berikutnya nanti kita akan menerapkan tentang hukum Bernoulli dan penerapannya. Baik, selamat belajar, selalu sehat, jaga kesehatan.